فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan kemarin ikhwan fillah kita masuk pada pembagian kalam dari sisi apa? Isti'malnya. Nah, min haitsu isti'malihi yang qasimul kalam ila haqiqatin wa majaz. Mengenai batasan haqiqah. Haqiqah itu batasannya bagaimana? Indah ya Abdillah. Haqiqah, akhwani fillah. Nah, sebagaimana telah kita lewati kemarin, dibawakan oleh Al-Juwayni rahimahullah ta'ala dua ta'rif. Taib, pertama isti'malul lafzi fi ma wudi'a lahu awalan. Ini ta'rif yang kebanyakan usuliyin berjalan di atasnya. Kemudian yang kedua apa? Al-lafdhu al-mustalah alaih. Dan ini adalah ta'rif yang muntaqad ikhwan fillah. Tayyib. Kalau kita telusuri ta'rif ini, datang dari seorang pentolan Mu'tazili yaitu Abu Hashim Al-Jubai Al-Mu'tazili. Abu Hashim Al-Jubai Al-Mu'tazili yang mengatakan bahwasanya al-haqiqah yaitu mastumila fi mastuliha alaihi minal mukhatabah, minal mukhatibah, yaitu apa saja yang digunakan pada hal-hal yang diistilahkan padanya dari orang yang bercakap-cakap. Dan ini akhwani fillah mungkin bisa diterapkan pada selain lughah Arabiyah. Adapun pada lughah Arabiyah maka kita katakan ini adalah pengertian yang batil. Dan karena dibangun di atas akidah al-fasidah. Nah, oleh karena itulah di sini mu'allif mendatangkan dengan uslub tad'if. Tayyib. Uslub tad'if yaitu isyarat tentang kedaifannya. Kalau dalam matan Waraqah, Juwayni mengatakan wakila. Dan salah satu metode dalam menunjukkan kedaifan suatu hal ya dengan mendatangkan dengan sighah tamrid. Demikian pula salah satu usulub tad'if adalah dengan menyebutkannya di akhir. Taib. Sisi kebatilan ta'rif ini apa ikhwanillah? Karena dibangun di atas kaidah bahwasanya al-lughah itu istilahiyah. Yaitu maksudnya bahwasanya suatu kaum boleh bagi mereka untuk apa? Untuk membuat suatu kesepakatan. Ada suatu bahasa dari sisi mereka sehingga bahasa ini muhkamah, menjadi suatu bahasa yang tetap, yang kokoh, yang harus diberlakukan. Tayyib.
Ini kalau pada selain lughah Arabiyah bisa mungkin. Misalnya satu kaum ingin menamakan ikhwanifillah bahwasanya taib sesuatu yang dibangun dan kemudian manusia tinggal di dalamnya itu dinamakan rumah. Bisa saja. Tapi kalau dalam lughah Arabiyah maka kita katakan ini ba'id, sesuatu yang jauh. Kenapa? Karena lughah itu taufiqiyah. Lughah itu taufiqiyah. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Adam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Naam. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam nama-nama sesuatu secara keseluruhan. Menunjukkan bahwasanya lughah itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Nah, maka perkataan Abu Hashim Al-Jubai ini sangat tertolak afanillah pada masalah lughah Arabiyah dan syariat kita berdasarkan lughah Arabiyah. Mungkin bisa dia terapkan. Nah, pada selain lughah Arabiyah. Tapi kalau pada lughah Arabiyah kita katakan ini ta'rif yang dhaif. Nah, kemudian kemarin kita berhenti pada kalam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di Mukhtasar As-Sawa'iq. Yang dibawakan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala untuk menerangkan tentang pengertian yang dibawakan oleh Juwaini, bahwasanya hakikah ya lafdzul mustalah alaihi awalan. Tayyib. Sedangkan majaz mastuliha alaihi ba'dahu. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima. Nah, kenapa? Kemarin karena kita tidak tahu mana yang awal, mana yang kedua. Ketika seorang mengatakan ja'a rajulun suja', ja'a rajulun suja', kemudian dia ingin mengistilahkan rajulun suja' dengan asad. Ini memang orang Arab menggunakannya. Jadi kita katakan asad, itu untuk menunjukkan hewan buas, juga untuk menunjukkan seorang laki-laki yang berani. Memang orang Arab menggunakannya itu. Tidak kita katakan pada penggunaan asad itu untuk laki-laki yang pemberani itu sebagai majaz. Ini maksud dari dari tanbih Syekh. Kita baca perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Setelah kita tahu bahwasanya pembagian kalam menjadi hakikah dan majaz, pembagian yang batil. Tayyib. Pembagian yang batil. Imam Asy-Syanqiti rahimahullah ta'ala membuat risalah khusus tentang tentang terlarangnya berpendapat bahwasanya ada majaz. Nah, ada majaz baik pada tentang terlarangnya ada majaz baik pada pada Al-Quran maupun lughah Arabiyah. Kalau pada Al-Quran ini tidak boleh ada khilaf, bahwasanya tidak ada majaz dalam Al-Quran. Nah, adapun dalam lughah Arabiyah maka yang rajih juga kita katakan tidak ada majaz padanya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala kama fi Mukhtasar As-Sawa'iq, wa hadha kulluhu innama yasihhu idza 'ulima anna al-alfadh al-arabiyyah wudi'at awalan li ma'anin thumma istu'milat fiha
thumma wudi'at lima'ani ukhar ba'dal wad'il awwal wal istimali ba'dahu. Wal wad'u tsani wal istimalu ba'dahu wa la tatimmu lakum da'wal majazu illa bihadhil maqamatil arba'. Ibnu Qayyim al-Jawziyah dalam Mukhtasar Shawa'iq membantah apa? Pembagian kalam dari sisi penggunaannya menjadi hakikah dan majaz dari beberapa sisi di antaranya ini. Karena mereka mengatakan bahwasanya hakikah adalah apa? Sesuatu lafaz yang diistilahkan pertama kali untuk suatu makna. Kemudian majaz adalah apa? Suatu lafaz yang diistilahkan yang datang setelahnya. Baik, yang kedua berarti. Kalau tadi misalnya contoh untuk asad. Asad menurut mereka pertama kali digunakan untuk apa? Hayawan muftaris, nama hewan buas. Kemudian muncul penggunaan berikutnya untuk laki-laki pemberani. Berarti penggunaan asad untuk laki-laki pemberani dikatakan majaz menurut mereka. Nah, ini yang butuh dalil. Nah, Ibnu Qayyim mengatakan ini semua hanyalah bisa benar apabila diketahui bahwasanya lafaz-lafaz Arabiyah wudi'at awalan li ma'ani, digunakan pertama kali untuk suatu makna. Tumasnu milat fiha, kemudian digunakan padanya, pada lafaz, pada makna tersebut. Ya, lafaz itu pertama kali diketahui untuk suatu makna tertentu. Thumma wudi'at lima'ani ukhar, kemudian diletakkan untuk makna yang lain. Baik. Ba'dal wad'il awwali, setelah apa? Setelah peletakan yang awal. Wal istimali ba'dahu, dan penggunaan setelahnya. Baik. Wal wad'u tsani wal istimalu ba'dahu, dan kemudian apa? Penggunaan yang kedua, peletakan yang kedua khanifillah, dan penggunaan setelahnya. Taib wala tatimmu lakum da'wal majazi illa bihadhil maqamatil arba'. Maka tidak akan sempurna tuduhan adanya majaz di dalam apa? Dalam lugah Arabiyah kecuali dengan apa? Dengan 4 hal ini. Yaitu apa? Mengetahui wad'ul awal serta istimal setelahnya, kemudian wad'ul tsani serta istimal setelahnya. Wa laysa ma'akum wa la ma'a ghairikum siwa isti'malil lafzi fil ma'na. Dan tidak ada bersama kalian, tidak pula bersama dengan selain kalian, kecuali apa? Kecuali penggunaan lafaz pada suatu makna saja. Maksudnya apa? Ikhwani fillah, hadzal ladzi ta'lamunahu annahu istu'mila hadzal lafdhu fil ma'na al-murad. Famathalan kalimatu asad ustu'milat lirrajuli syuja' wastu'milat lil hayawanil muftaris. Nah, jadi yang kalian ketahui ikhwani fillah, yang kalian ketahui bahwasanya lafaz itu digunakan untuk suatu makna yang diinginkan. Sebagai contoh kata asad. Itu kita hanya tahu bahwasanya asad digunakan untuk laki-laki pemberani dan juga digunakan untuk hewan buas. Tapi mana yang awal, mana yang akhir kita tidak tahu. Karena tidak ada tarikh penetapan lafaz asad penggunaannya untuk apa? Untuk laki-laki syuja sejak tahun sekian. Tidak ada. Wa amma annahum wada'uhu lima'na thumma ista'maluhu fi thumma wada'uhu ba'da dhalika lima'na akhar ghairi ma'nahu al-awwal thumma ista'maluhu fi fada'wa dhalika qaulun bila ilmin. Adapun bahwasanya mereka, yaitu orang-orang Arab, meletakkan suatu lafaz untuk suatu makna, yaitu wad'u. Di sini maksudnya apa? Milih. Ya,
peletakan suatu lafaz untuk satu makna, ditetapkan dulu. Tsumma sta'maluhu fi, kemudian mereka menggunakannya. Misalnya tadi untuk asad. Diletakkan untuk asad itu maknanya kita pokoknya asad itu hewan buas. Kemudian mereka gunakan. Tsumma wada'uhu ba'da dzalika li makna akhar, kemudian mereka meletakkan kata asad ini contoh aja untuk apa makna yang lain selain makna yang awal tadi, kemudian mereka menggunakannya, maka ini adalah apa? Tuduhan tanpa ilmu. Nah, tuduhan ini adalah perkataan tanpa ilmu. Dan ini jelas ya Khanifillah. Karena apa? Karena kita tidak tahu. Nah, tidak ada pengetahuan kapan peletakan kata tersebut untuk suatu makna tertentu dan kapan peletakannya untuk makna lain. Wa huwa haramun fi haqqil makhluqi fa kaifa fi kalamillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah haram pada hak makhluk. Lalu bagaimana kemudian itu diletakkan pada apa? Kalamullah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Kalau pada kalam manusia saja, Fanifillah, ini haram untuk kita katakan demikian karena perkataan tanpa ilmu. Nah, apalagi kalau kita lakukan, kita terapkan pada apa? Kalamullah dan kalam Rasulnya. Tayyib. Faman yumkinuhu min bani Adam an yuthbita dzalik. Wa hadza law amkana al-ilmu bihi lam yakun lahu tariqun illa al-wahyu. Naam. Dan ini khanifillah, tidak akan mungkin bagi Bani Adam untuk menetapkannya. Kalaulah seandainya saja mungkin untuk mengetahui hal tersebut, maka tidak ada jalan kecuali dengan wahyu. Naam. Lam yakun lahu tariqun illa al-wahya wa khabar as-sadiqi al-ma'luma, nama khabar as-sadiqi al-ma'luma bid-darurati sidquhu. Dan khabar dari seorang yang jujur yang diketahui secara darurat tentang apa? Kejujurannya, itu kebenaran khabar yang dibawanya, yaitu khabar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Wa kalimatu istilahin tuhimu anna al-lughata al-arabiyyah hasala fiha istilahun wa hadha ghairu sahih. Ini tanbih untuk menguatkan yang tadi kita sebutkan di awal ya. Dan kata istilah itu memberikan kesan bahwasanya bahasa Arab itu terjadi padanya apa? Istilah, ya, dalam artian namanya istilah adalah suatu kaum berkumpul bersepakat untuk menetapkan suatu apa? Suatu istilah bagi mereka. Tayyib. Dan ini tidak benar. Balillahu azza wa jalla alhaman nasa ma'rifata lughatihim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada manusia untuk mengetahui bahasa-bahasa mereka. Tayyib. Wala dalila ala anna al-alfadh al-arabiyyah aw ghair al-arabiyyah mustalahun 'alaiha. Dan tidak ada dalil bahwasanya lafaz-lafaz Arabiyah atau selain Arabiyah itu merupakan perkara yang diistilahkan atasnya. Tayyib. Jadi ini tanbih juga untuk membantah apa yang dikatakan oleh siapa tadi? Abu Hashim Al-Jubai Al-Mu'tazili. Ini juga untuk apa? Meluruskan yang pembahasan kemarin, akhwanillah. Jangan sampai dipahami. Baik. Jadi kalau kemarin kita mengalir sesuai dengan apa yang disebutkan dalam dalam matan. Baik. Nah, sesuai dengan pengertian yang dibawakan oleh Juwaini, yang itu pada hakikatnya adalah pengertian Abu Hashim Al-Jubai, yang memberikan kesan kalau lughah itu istilahiyah. Jadi terserah suatu kaum mereka bersepakat untuk suatu kata apa, sesuatu yang besar, bundar, kalau dipukulkan keras ke orang batu misalnya. Nah,
Ini menurut Abu Hashim Al-Jubai seperti itu. Cuman ini tidak benar. Dari mana ilmu tersebut? Tayyib, pengetahuan hal tersebut. Tapi kita katakan lughah itu ilham atau taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalau kita perhatikan kalau kita perhatikan, memang kalau tanpa ilham dari Allah, tanpa taufik dari Allah, ya sesuatu yang tidak mungkin. Akan butuh catatan banyak, ya kan? Akan butuh catatan banyak. Bagaimana manusia bisa berbicara, bahkan mereka orang-orang pedalaman. Mereka tentunya tidak akan kemudian ayo kita sepakat, kita bikin. Kalau manggil, hey, kalau nyuruh pergi, hush. Nah gitu kan. Ya. Jadi kita katakan lughah itu taufiqiyah atau ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terasa ya Khalifillah. Anak-anak kecil ya Khalifillah, ya mereka mendapatkan taufik, ilham untuk memahami lughahnya. Makanya anak kecil kalau terbiasa dengan bahasa bagus, ya akan terbiasa dengan bahasa yang bagus. Tapi dengar bahasa yang jelek saja alhamdulillah langsung terekam di mereka. Langsung paham ini tujuannya apa. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala kama fi mukhtasaris sawa'id, hadza innama yumkinu da'wahu idza thabata anna qauman minal uqala ijtama'u wastalahu ala an yusammu hadza bikadza wa hadza bikadza thumma istamalu tilkal alfadha fi tilkal ma'ani. Ini untuk mengatakan bahwasanya lughah itu istilahiyah. Ini perkara ini hanyalah mungkin tuduhan tersebut apabila tetap bahwasanya suatu kaum dari orang-orang yang berakal mereka berkumpul dan menetapkan istilah atas sesuatu yang mereka namakan demikian dengan demikian. Ya, suatu perkara mereka namakan dengan sesuatu wa hadza bikadza, dan ini dengan nama ini. Kemudian mereka menggunakan lafaz-lafaz tersebut pada makna-makna yang telah ditentukan tadi. Tsumma ba'da dzalika ijtama'u wa tawata'u 'ala an yasta'milu tilkal alfadha bi'ainiha fi ma'anin ukhar ghairil ma'anil ula li'ilaqatin bainahuma wa bainaha li'ilaqatin bainaha wa bainaha. Kemudian setelah itu mereka bersepakat kembali, berkumpul kembali, kemudian bersepakat untuk menggunakan lafaz yang telah ditentukan awal tadi, untuk makna lain selain makna yang pertama, dikarenakan ada hubungan antara lafaz pertama dan lafaz kedua. Wa qalu, dan mereka mengatakan hadhil alfadhu haqiqatun fi tilkal ma'ani majazun fi hadhihi wa hadhihi. Dan mereka mengatakan ini dalam majelis dikatakan ini lafaz hakikah untuk makna itu. Misal tadi asad, ya. Asad ini hakikah untuk menunjukkan hewan buas. Tapi majaz untuk menunjukkan makna laki-laki pemberani. Contoh, majaz fi hadhihi wa hadhihi. Wala na'rifu ahadan minal uqala'i qalahu qabla Abi Hashim Al-Jubai. Dan kami tidak mengetahui seorang pun dari kalangan uqala mengatakan demikian sebelum Abu Hashim Al-Jubai. Perhatikan, rajulun dhalun min kibaril Mu'tazilah. Seorang laki-laki sesat dari pembesar Mu'tazilah. Fa innahu za'ama anna al-lughatal istilahiyah wa anna ahlal lughati istalahu ala dhalik wa hadha mujahiratun bil kadhib wa qaulun bila ilmin walladhi ya'rifuhu an-nasu isti'malu hadhihi al-alfadhi fi ma'aniha al-mafhumati minha. Naam.
Tidak diketahui akhwanifillah seorang pun dari kalangan orang berakal yang mengatakan sebelum Abi Hashim Al-Jubai. Sebab dia mengatakan lughah itu istilahiyah. Tadi telah kita isyaratkan di depan sebagai kesimpulan. Maka kalam Ibnul Qayyim di sini akhwanifillah sebagai apa? Penguat dan penjelas bahwasanya lughah itu bukan istilahiyah, tapi lughah itu ilham atau taufiqiyah, taufik dari Allah. Dan bahwasanya ahli lughah mereka menetapkan suatu istilah atas hal tersebut, baru mereka menggunakannya. Dan ini adalah mujahiratun bil kadhib, yaitu terang-terangan berdusta dan berkata tanpa ilmu. Yang diketahui oleh manusia, penggunaan lafaz-lafaz ini pada makna-makna yang dipahami sudah selesai. Memang lafaz asad ya digunakan untuk apa? Untuk hewan buas, juga untuk laki-laki pemberani. Ini contoh saja, sehingga tidak kita katakan majaz. Taib. Maka perhatikan catatan kaki nomor 2. Falafdul wahidu qad yusta'malu fi aktsar min amrin wa yufhamu ma'nahu min siyaqihi. Maka ya, lafaz satu, lafaz yang satu itu terkadang digunakan untuk apa? Untuk suatu apa? Perkara yang banyak. Ya, sesuatu yang lebih banyak dari hanya satu perkara saja. Dan apa? Dari mana kita tahu makna yang satu, dari makna yang kedua, dari makna yang ketiga kalau maknanya banyak? Ya yufhamu ma'nahu min siyaqi. Dipahami maknanya dari konteks. Dari konteksnya. Fakatsirun min alfadzil lughatil arabiyyati ala hadza. Dan kebanyakan dari lafaz-lafaz bahasa Arab ya di atas hal ini akhwanillah. Famathalan kalimatu ain. Maka sebagai contoh kata ain. Ain akhwanillah. Ain apa maknanya pada mata? Ini salah satunya. Tutlaqu 'alal 'ainil mubsirah. Digunakan akhwanillah untuk apa? Ainil mubsirah, yaitu mata untuk melihat. Ya, mata kepala ini. Baik. Kemudian wal ainil jariyah, dan untuk mata air yang mengalir. Al ainil jariyah, mata air. Baik. Wa tutlaqu 'alal jasus, dan juga digunakan untuk jasus, mata-mata. Ini samanya ain. Dinamakan dengan ain juga. Nah, lalu bagaimana kita membedakan wa yufhamul muradu minha min siyaqiha, dan dipahami maksud darinya dari konteks. Maksud ini apa? Mata kepala atau mata air atau mata-mata? Ya tidak. Baik. Semuanya ain. Kalau bahasa Indonesia sih masih mending kan. Dalam artian apa? Ya sama-sama depannya mata, tapi ada mata air, mata kepala, mata-mata, tayyib, mata kaki. Tayyib. Wa hiya haqiqatun fi jami' hadhil umur. Dan makna-makna itu ikhwanifillah adalah hakikat pada semua apa? Semua perkara-perkara tadi kita katakan hakikat. Ya, bermakna hakikat memang diletakkan untuk makna itu. Bukan kemudian peletakan kedua ini majaz. Tidak. Fala yuqalu hiya haqiqatun fil 'ainil mubsirah. Maka tidak dikatakan bahwasanya ain itu bermakna hakikat pada mata mata yang melihat, yaitu untuk mata kepala. Wa summiyatil 'ainul jariyah liqauniha shaghira. Naam. Baik. Dan dinamakan al-ainul jariyah, yaitu mata air, alhamdulillah, dikarenakan itu apa? Kecil. Baik. Mithlal aini fayakunu majazan. Ya, karena dia kecil, alhamdulillah, kan namanya mata air kan kecil. Nah, kalau yang gede itu sumur namanya. Nah, baik. Pancuran atau apa. Nah, mata airnya kalau di gunung ya kecil, netes temam banyak, jadi mengumpul.
Nah, terkadang cuma netes saja tapi terus. Nah, ini menurut mereka karena kecil seperti mata. Kalau lagi nangis keluar airnya. Nah, itu fayakunu majazan, maka dikatakan ini majaz. La yuqalu hadza, tidak dikatakan demikian. Taqul nazaltul wadi fara'aitu ainan. Ya, nazaltul wadi fara'aitu ainan. Engkau katakan seperti ini, nazaltul wadi fara'aitu ainan. Ini maksudnya mata apa ini? Apa Zaid? Mata air. Aku turun di suatu lembah, kemudian aku melihat apa? Melihat mata. Mata apa? Mata air lah. Ya tidak? Nah, melihat mata air. Dan ini hakikat. Taib. Hal hadza majazun am haqiqah? Haqiqah. Apakah ini majaz atau hakikat? Ya, hakikat, alhamdulillah. Nam hatal qailuna bil majazi katsirun minhum yuwafiquna anna hadza haqiqah. Bahkan sampai-sampai orang yang mengatakan adanya majaz dalam bahasa Arab, kebanyakan mereka alhamdulillah menyepakati bahwasanya penggunaan di sini itu penggunaan secara hakiki. Li'anna itlaqal aini ushtuhira aidan 'ala al-ainil jariyah, dikarenakan penggunaan ain, pemutlakan kata ain itu juga masyhur pada apa? Mata air. Wa ma'a dzalika fuhimal makna minas siyaq, dan bersamaan dengan itu makna bisa dipahami dari apa konteks. Wa taqulu mathalan, kau katakan sebagai contoh yang lain, iktashafna fi awsatina 'ainan lil adu. Berarti apa maksudnya di sini, Ahmad? Mata-mata. Banyak matanya? Atau bagaimana? Bermakna mata-mata, yaitu jasus. Nah, iktashafna, kami bisa apa? Menyingkap bahwasanya tersingkap di tengah-tengah kami seorang apa? Mata-mata yang dikirim musuh. Mata-mata miliknya musuh, yaitu jasus. Famal maksud, apa maksudnya? Siyaqul kalam yufidul makna al-haqiqi li hadhil kalimah. Konteks kalam memberikan makna yang hakiki untuk kalimat ini, yaitu wa annaha bi makna jasus, bahwasanya ain di sini bermakna jasus. Nah, ini dipahami baik-baik alhamdulillah, sehingga kita bisa lepas dari perangkap ahlil batil yang mereka ingin menunggangi pembagian kalam secara penggunaan dengan apa? Kalam hakikah dan kalam majaz. Ini harus kita tahu arahnya kemana mereka. Kalau sudah diterima oleh kaum muslimin alhamdulillah, bahwasanya kalam itu ada hakikah dan majaz, gampang mereka untuk memutar balikkan apa? Sesuai dengan kehendaknya ayat-ayat di dalam Al-Quran. Taib. Ain di dalam Al-Quran. Taib. Mereka alihkan, mereka simpangkan maknanya. Yad, arsh, taib, ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Mereka akan simpangkan dan seterusnya. Dengan apa? Dengan tuduhan itu majaz. Sehingga orang-orang jahil mudah akan dikelabui. Dan kalau kita lihat alhamdulillah, sebagian dai-dai ahli bidah yang mereka masukkan hal ini yang lagi pada populer, ya mereka maksudnya dari sini. Mereka katakan ini gaya bahasa Arab, menunjukkan apa? Nilai sastra yang tinggi, ini dan itu. Seakan-akan apa? Mereka memang betul-betul ahli di sini, ujung-ujungnya tadi menolak sifat-sifat. Taib. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, kama fi Mukhtasar as-Sawa'iq. Kenapa beliau banyak menukil dari kalam beliau? Karena memang dari kalam Ibnu Qayyim ini alhamdulillah, karena beliau memang bantah secara khusus tentang masalah majaz dalam Mukhtasar as-Sawa'iq. Dari berbagai macam sisi. Baik.
Beliau katakan faraqtum aidha bainahuma annal majaza ma yatabadaru ghairuhu ila dhihn. Fal madlulu in tabadara ila dhihni 'inda al-itlaqi kana haqiqatan wa kana ghairul mutabadili majazan. Ini sisi yang lain. Nah, kalian bedakan juga antara hakikat dan majaz. Ya, hakikat dan majaz mereka kalian bedakan bahwasanya apa? Majaz itu yang apa? Ma yatabadaru ghairuhu ila dhihn, yaitu apa-apa yang perkara lain terbetik padanya di benak kita. Sesuatu ikhwan fillah yang terbetik perkara lain di benak kita. Fal madlul in tabadara ila dhihni indal itlaq kana haqiqah. Maka suatu perkara yang ingin ditunjuk, madlul itu sesuatu yang ingin ditunjuk, yang ingin disebut. Apabila muncul di benak dalam penggunaannya secara mutlak ikhwan fillah, maka itu adalah yang haqiqah. Misalnya tadi mereka mengatakan asad. Ketika mengatakan asad yang muncul di benak itu adalah apa? Hewan buas. Berarti ini haqiqah. Wa kana ghairul mutabadiri majazan, dan yang tidak muncul di benak ini majaz. Menurut mereka yang tidak muncul di benak majaz. Fa innal asada idza utliqa tabadara minhu al-hayawanul muftaris duna ar-rajuli syuja'. Alasannya sebab asad apabila digunakan secara mutlak maka muncul atau dalam benak kita dari lafaz itu maknanya apa? Hewan buas. Bukan apa? Laki-laki pemberani. Betul enggak ini? Kayaknya betul ya. Tapi ini syubhat, enggak boleh kita berhenti sampai di sini. Enggak boleh kita berhenti sampai di sini. Fa hadzal farqu mabniyun ala da'wa batilah. Maka perbedaan ini dibangun di atas apa? Di atas suatu pengakuan yang batil. Wa huwa tajridul lafzi 'anil qara'ini bil kulliyati wan nutqi bihi wahdah. Perbedaan ini akhwanillah dibangun di atas apa? Di atas tuduhan mereka yang batil, pengakuan yang batil, yaitu bahwasanya apa? Tajridul lafzi 'anil qara'in bil kulliyah. Wan nutqi bihi wahdah. Baik. Yaitu mengosongkan suatu lafaz dari apa? Qarinah-qarinah secara keseluruhan. Atau wanutku ini berarti tidak ataf ke an. Tajrid wa huwa tajridul lafzi 'anil qara'ini bil kulliyah. Wan nutqu bihi wahdah. Nutqu kepada tajrid sehingga maknanya benar. Dan ini keyakinan batil. Maksudnya bagaimana akhwanillah? Yaitu mereka mengatakan perbedaan ini karena dibangun di atas kaidah mereka, yaitu lafaz itu harus dikosongkan dari qarinah-qarinah secara keseluruhan dan cukup apa? Pengucapan tok. Famatalan, perhatikan catatan kaki. Yatabadaru ila dhihni anal asada huwal hayawanul muftaris. Fahadal haqiqah walladhi la yatabadaru ila dhihni huwal majaz. Contohnya asad yang muncul di benak itu adalah hewan buas, maka ini menurut mereka haqiqah. Yang tidak muncul di benak maka ini majaz. Tapi kita katakan ya kita sudah tahu ya kedua-duanya muncul di benak, ya tidak? Muncul di benak kita untuk hewan buas dan untuk laki-laki pemberani. Wahina idin fayatabadaru minhu al-haqiqah inda tajarrud. Maka ketika itu muncul darinya haqiqah ketika apa? Ketika dilepaskan dari semua qarinah-qarinah menurut mereka. Harus dilepaskan dari qarinah baru diketahui apa? Hakikat. Yang selain itu maka majaz. Wa hadzal farqu huwa alladhi awqa'akum fil wahmi. Dan perbedaan inilah yang menjadikan kalian terjatuh dalam kekeliruan. Baik.
Kemarin yang bermakna syak apa? Yang masuk dalam kategori apa? Syak, dzan dengan sukun atau dengan fathah? Wahmun atau wahamun? Ismal wahmi dengan sukun. Kalau ini waham, kekeliruan, dengan fathah. Wa hadzal farqu huwa alladhi awqa'akum fil wahmi. Perbedaan inilah yang menjatuhkan kalian dalam kekeliruan. Fa innal lafdha bidunil qaidi wa tarkibi bi manzilatil aswatil lati yun'aqu biha la tufidu faidah. Sebab lafaz ikhwanifillah tanpa batasan dan tanpa susunan itu apa? Kedudukannya seperti suara-suara yang apa? Dikeluarkan, ya, diteriakkan, yang tidak memberikan faedah sama sekali. Nah, wa inna ma yufidu tarkibuhu ma'a ghairihi tarkiban isnadiyan yasihhu sukutu alaih. Hanyalah bisa memberikan faedah, yaitu apa? Susunannya bersama dengan yang lain, dengan susunan yang apa? Isnadi. Nah, ada disandarkan mana sebagai fa'il, sebagai maf'ul. Nah, sehingga apa? Yasihhu sukut alaih. Yang benar diamnya pembicara padanya bisa dipahami. Wa hina idzin fa innahu yatabadaru minhu 'inda kulli tarkibin bihasabi ma qida bihi. Maka ketika itulah muncul darinya apa? Pada setiap susunan sesuai dengan apa batasan padanya. Fa yatabadaru minhu fi hadha tarkib ma la yatabadaru minhu fi hadha tarkibil akhar. Sehingga muncul darinya pada susunan ini hal-hal yang tidak muncul pada susunan yang lain. Jadi tarkib ikhwanifillah, susunan kata itu penting untuk mengetahui apa? Makna. Maka untuk merasakan hal seperti ini harus banyak-banyak apa? Membaca. Nah, banyak-banyak membaca untuk mengetahui apa? Mengetahui apa yang dimaksud oleh pengarang dengan kata ini. Padahal sama katanya tapi memiliki makna banyak, ya tidak? Ya, taunya dari tarkib dan qarinah-qarinahnya. Fa idza qulta hadza thawbu khittuhu laka biyadi. Pakaian ini aku jahit untukmu dengan yadi. Apa makna yadi di sini berarti? Dengan tanganku. Tabadara min hadza anna al-yada alatul khiyatati la raib. Nah, maka muncul dari kalimat ini bahwasanya tangan itu adalah alat untuk menjahit, tidak ragu-ragu lagi. Ya, tangan yang digunakan untuk menjahit. Wa idza qulta laka indi yadun Allahu yujzika biha. Laka indi yadun Allahu yujzika biha. Maksud yadun di sini apa? Apakah kita katakan engkau di situ memiliki tangan? Semoga Allah membalasmu dengan membalas hal tersebut. Apa yang muncul? Ya, memiliki apa? Budi. Nah, memiliki jasa. Baik, engkau memiliki jasa padaku. Nah, memiliki budi padaku. Yang aku dituntut untuk membalasnya. Semoga Allah membalasnya. Nah, tabadara min hadza an-ni'mah wal ihsan. Muncul dari sini bahwasanya yad bermakna apa? Nikmah dan ihsan. Nikmah dan ihsan, budi, kebaikan, jasa, sama ikhwan. Dan tidak kita katakan bahwasanya yadun yang pertama itu hakikah, yadun yang kedua majaz. Tidak, kita katakan memang kedua-duanya hakikah. Orang Arab menggunakan untuk itu. Paham enggak nih bedanya? Tidak terasa sudah 44 menit. Tayyib. Walamma kana asluhu al-iqta' bil yadi. Na'am, 'abbara anhu biha li'annahu a'la. Nah, maka tatkala asalnya adalah pemberian dengan tangan, maka ditakbirkan dengan tangan karena itu alat untuk memberi. Wa hiya haqiqatun fi hadzal tarkib wa fi hadzal tarkib. Maka, kata yad ikhwanifillah hakikat pada susunan yang pertama dan susunan yang kedua.
Faman ladzi sayyaraha haqiqatan fi hadza wa majazan fil akhar. Lalu apa yang menjadikan kata yad itu haqiqah pada susunan yang ini, kemudian majaz pada susunan yang lain? Fa in qulta li anna idza atlaqna lafdhata yadin tabadara minhal aqwul makhsus. Apabila engkau katakan, sungguhnya kami ini kalau menggunakan kata yad secara mutlak itu muncul darinya apa? Pemahaman bahwasanya itu adalah anggota tubuh yang khusus. Kira lafdhu yadin bimanzilati sautin yun'aqu bihi la yufidu syai'an albattah hatta tuqayyiduhu bima yadullu 'alal muradi minhu. Maka dikatakan kepadanya bahwasanya kata yad, nah itu apa? Kedudukannya seperti suara yang diteriakkan tuh. Orang mu'ay atau orang teriak. Nah, tidak memberikan sesuatu faedah sedikit pun sampai dibatasi dengan hal-hal yang menunjukkan maksudnya. Taib. Wa ba'd taqyid bima yadullu 'ala muradi la yatabadaru siwahu. Maka bersama dengan taqyid, dengan batasan-batasan yang menunjukkan maksud, maka tidak akan muncul lagi selain yang diinginkan. Fatakunul haqiqatu haitsu ustumilat fi makna yatabadaru ila al-fahm. Baik. Kadzalika lafdzatu asad. Baik. Sehingga fanifillah, lafaz itu tatkala ada takyidnya itu haqiqah. Tapi sesuai dengan apa penggunaan pada makna yang muncul di pemahaman. Demikian pula lafaz asad. La tufidu syai'an, tidak memberikan faedah sedikit pun kalau cuma asad. Taib, butuh qarinah. Ya, butuh qarinah. Taib. Wala yu'lamu muradul mutakallimi bihi hatta idza qala Zaidun asadun aw ra'aitu asadan yusalli. Tidak diketahui maksud dari mutakallim dengan kata tersebut sampai apa? Apabila dia mengatakan Zaidun asad. Kalau seorang tiba-tiba mengatakan asad, dikiranya apa? Airnya habis. Ya. Taib, nggak ada maksudnya apa-apa. Ya, cuman orang apa ini? Taib. Seperti lafaz asad tidak memberikan faedah sedikit pun. Tapi kalau mengatakan Zaidun asadun, Zaid itu asad. Oh, berarti Zaid itu laki-laki pemberani. Atau ra'aitu asadan usolli, jelas mana ada hewan buah salat. Jelas ini lafaz haqiqah. Aku melihat laki-laki pemberani itu salat. Baik. Au fulanun iftarasahul asadu fa'akala. Seseorang diserang. Seekor singa kemudian memakannya. Singa itu memakan orang tadi. Taib. Au al-asadu malikul wuhush. Singa itu raja binatang-binatang buas. Taib. Wa nahwu dzalik, dan yang semisal itu. Ulimal muradu bihi min kalamil mutakallimi wa tabadara fi kulli mawdi'in ila dhihnis sami'i bihasabi dzalika at-takyid wa tarkib. Maka diketahui maksud dari suatu kata, ikhwanifillah, dari mana? Maksud suatu kata itu dari kalam mutakallim dan muncul pada setiap tempat sesuai dengan konteks yang ada. Di benak orang yang mendengar. Bihasabi dzalika at-takyid wa tarkib, sesuai dengan apa takyid dan tarkibnya, batasan-batasan yang disebutkan di situ dan susunannya. Sehingga semuanya haqiqah. Semuanya haqiqah pada tempatnya. Tayyib. Ini dipahami. Kalam jamil walaupun mungkin sedikit sulit untuk diulang-ulang. Untuk bacanya, tapi intinya ini bantah Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dari banyak sisi yang menyatakan adanya majaz dalam lughah Arabiyah. Semuanya kita katakan semuanya haqiqah.
Nah, memang bahasa Arab diletakkan untuk mana-mana tersebut, dan makna baru diketahui mana yang diinginkan tatkala apa? Tatkala telah disusun. Baik. Barakallahu fikum, naktabi bihadza.